Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat ihsan. Selanjutnya, salawat berpingkaikan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan ini, dan penuh dengan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafid Asadil Mubarak dengan NIM 2541 1040 2020 dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu, saya juga berdomisili sebagai santri di Pondok Pesantren Darussalam Tugu Waluh Purwokerto. Adapun tugas video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, yang mana matkul ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan Qawaidul Fiqhiyah. Jadi apa itu Qawaidul Fiqhiyah, kemudian sejarah perkembangannya bagaimana, dan juga menjelaskan 5 pokok kaidah umum atau kaidah dasar di dalam Qawaidul Fiqhiyah. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan Qawaidul Fiqhiyah? Secara bahasa, Qawaidul Fiqhiyah itu qawaid. Qawaid itu berasal dari bahasa Arab, yang mana qawaid ini adalah bentuk jamak daripada kata qawaidun, yang artinya pondasi atau dasar-dasar. Sedangkan fiqhiyah ini adalah nisbat daripada kata fikih, yang mana mempunyai arti adalah ilmu fikih. Jadi, secara gampangnya, Qawaidul Fiqhiyah itu secara bahasa adalah ilmu yang membahas tentang pondasi-pondasi ataupun dasar-dasar tentang keilmuan fikih ataupun hukum-hukum fikih. Sedangkan secara definisi, Qawaidul Fiqhiyah itu adalah prinsip-prinsip hukum syar'i yang mana bersifat umum atau kulli, yang mana di dalamnya ini mencakup hukum-hukum juz'iyah atau yang parsial. Di dalam buku Qawaidul Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam, yang mana ditulis oleh Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf, ini menjelaskan bahwa Qawaidul Fiqhiyah adalah hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal-amal perbuatan hambanya, yang mana hukum-hukum tersebut dinukil daripada dalil-dalil yang terperinci. Begitu. Nah, selanjutnya itu adalah sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Jadi sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah ini tidak muncul begitu saja. Ilmu ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang. Bahkan di dalam sejarahnya, sejarah Qawaidul Fiqhiyah ini dibagi menjadi beberapa fase. Yaitu pertama ada fase awal, yang mana fase ini berada di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada masa itu memang Qawaidul Fiqhiyah ini belum dibekukan secara fisik ataupun belum terlalu menonjol kaidah fiqhiyah ini di zaman Nabi. Karena apa? Karena memang di zaman Nabi semua urusan, semua permasalahan yang berkaitan dengan syariat itu langsung dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada Nabi. Karena memang pada saat itu sebagai Nabi itu sebagai insan kamil, itu manusia yang sempurna, dan juga sebagai rujukan para sahabat pada saat itu, sehingga semua hukum pun langsung ditujukan kepada Nabi, yang mana Nabi itu berhak untuk menjelaskan isi Al-Quran. Namun walaupun belum dibukukan secara fisik, secara mendalam, belum terlalu menonjol, benih-benihnya itu sudah muncul dalam bentuk Jawami'ul Kalam. Yaitu apa itu Jawami'ul Kalam? Yaitu adalah perkataan-perkataan Nabi yang singkat namun padat makna. Seperti halnya hadis Nabi yang berbunyi ad-dararu yuzalu.
sebenarnya ini adalah hadis. Namun beberapa ulama menyerap hadis itu kemudian dijadikan sebagai kaidah usul fikih yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Nah, sehingga pada masa itu dengan adanya hadis itu para sahabat ini mulai kreatif, yaitu untuk banyak daripada sahabat yang berijtihad ketika mendapati masalah-masalah di Madinah pada saat itu. Kemudian adalah fase pembentukan dan kodifikasi. Fase ini terjadi pada tahun kedua hingga tahun ketiga Hijriah. Pada masa ini mazhab-mazhab fikih mulai terbentuk. Jadi imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ini mereka mulai meletakkan dan menerapkan fondasi-fondasi ataupun dasar-dasar metodologis dalam berpikir. Seperti halnya Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah itu dianggap sebagai peletak dasar-dasar metodologis dalam menggali kaidah usuliyah, yang mana memang Ar-Risalah ini dianggap sebagai kitab kaidah usul fikih. Sehingga kitab ini juga menjadi embrio penting yang sangat penting dalam sejarah perkembangan lahirnya kaidah fikih. Selanjutnya yaitu adalah fase pembukuan secara mandiri, yang mana fase ini terjadi pada abad keempat Hijriah ke atas. Pada masa ini buku-buku ataupun kitab-kitab kaidah fikih ini dibentuk atau dibukukan secara mandiri, yaitu secara tersendiri, karena memang dahulunya kitab kaidah fikih ini dibentuk ataupun dibukukan secara bersamaan ataupun bersatu dalam satu kitab yang biasanya kitab itu disebut dengan kitab-kitab usuliyah ataupun kitab-kitab furu'. Sehingga pada masa fase keempat Hijriah ini kitab-kitab kaidah fikih ini dibedakan secara mandiri ataupun dipisahkan dari kitab-kitab usuliyah, sehingga pada fase ini kitab-kitab kaidah fikih ini mulai dibukukan secara tersendiri. Seperti halnya Imam Abu At-Tahrir Ad-Dabbas ini dari kalangan mazhab Abu Hanifah. Beliau ini dikenal sebagai salah satu ulama yang paling banyak ataupun terbanyak mengumpulkan kaidah-kaidah fikih pada masa mazhab Hanafi. Selanjutnya ada Imam Al-Karki dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang juga dikenal sebagai pelopor ataupun penyuruh pemikiran terkritis, dan juga beliau sebagai penyumbang terbanyak kaidah-kaidah fikih pada masa Syafi'iyah, yang mana beliau juga mempunyai kitab yang dinamai Al-Usul pada mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya yang terakhir adalah fase penyempurnaan dan keemasan. Jadi puncaknya ilmu ini mencapai kesempurnaannya yaitu pada masa-masa ulama yang menyusun karya monumental, yaitu kitab Al-Ashibah wal Nazair, yang mana kitab ini sangat penting dalam sejarah perkembangan qaidul fikih. Jadi ada beberapa kitab yang harus kita ketahui mengenai kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Yang pertama itu adalah kitab Al-Ashibah wal Nazair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bermazhab Syafi'i. Jadi kitab-kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini memang banyak dikaji di pondok-pondok pesantren, pondok-pondok salaf khususnya, yang mengenai terkait kajian-kajian kaidah fikih. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Ashibah wal Nazair karya Imam Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafiyah. Jadi kitab ini memberikan perspektif dalam mengenai pandangan atau pemikiran Imam Abu Hanifah, sehingga memberikan banyak kaidah-kaidah yang condong ke mazhab Hanafi. Dengan adanya penyusunan kitab-kitab ini membuktikan bahwa
hukum Islam itu bersifat dinamis, kemudian juga rasional, dan mampu menjawab setiap persoalan-persoalan zaman yang datang kapan saja. Karena memang hukum Islam ini tidak menyulitkan, juga tidak menggampangkan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu 5 kaidah inti atau 5 kaidah pokok dalam Qaidul Fiqhiyah. 5 kaidah pokok ini disebut dengan Al-Qaid Al-Khamsah, yaitu kaidah 5, yang mana 5 kaidah ini menjadi pilar penting dalam memahami atau di dalam menyandarkan hukum bagi kaidah-kaidah cabang yang lain. Baik, kita masuk yang kaidah yang pertama. Kaidah pertama yaitu adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, yaitu yang artinya segala urusan atau segala perkara itu bergantung kepada tujuan ataupun kepada maksudnya. Jadi kaidah ini dirujuk ataupun diambil dari hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imri'in ma nawa. Yaitu segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan segala perkara-perkara urusan itu bergantung pada niatnya juga. Hadis ini terdapat pada salah satu kitab yang saya kaji, yaitu kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Nomor urut hadis pada hadis pertama. Ya, kita boleh cross kembali. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kitab Arba'in Nawawiyah ini dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. Al-amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima alladina huma ashahul kutubi al-musannafah. Jadi hadis yang pertama ini di dalam kitab Arba'in berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini diriwayatkan oleh Amir Mukminin Abi Hafs dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Umar ini mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala urusan itu bergantung pada sesuatu yang diniatkannya. Jadi pentingnya niat itu memang mempengaruhi apa yang kita buat ketika kita melaksanakan ibadah. Kita ambil suatu contoh di dalam kaidah al-umuru bimaqasidihah ini. Anggaplah bahwa di hari Jumat itu kan memiliki kesunahan untuk mandi di pagi harinya atau mandi sebelum sholat Jumat. Sehingga ada seseorang yang di pagi harinya sebelum melaksanakan sholat Jumat, dia ini melaksanakan mandi dulu. Namun dia ini hanya sekedar mandi-mandi saja, tidak ada niatan untuk mendapatkan kesunahan sholat Jumat ataupun keutamaan sholat Jumat. Sehingga ketika dia melaksanakan mandi, dia tidak akan mendapatkan ibadah pahala ataupun kesunahan daripada hari Jumat itu, karena dia tidak meniatkannya untuk mandi sholat Jumat.
sehingga niat itu menjadi penting di dalam segala urusan. Maka dari itu ketika kita ingin di hari Jumat melaksanakan kesunahan mandi untuk kesunahan sholat Jumat, maka kita harus niatkan agar mendapatkan pahala mandi di sholat Jumat. Adapun niat itu dilaksanakan secara berbarengan dengan melaksanakan pekerjaannya, dan perlu diingat juga bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Dan saya juga mengkaji di dalam kitab Safinatun Najah. Di sini juga diterangkan bahwa niat itu dilaksanakan berbarengan dengan pekerjaannya, dan niat itu dilaksanakan atau dilakukan di dalam hati. Ya, kalau tidak salah kita dikoreksi kembali. Ya, ini di kitab Safinatun Najah di halaman 3. Jadi kitab ini dikarang oleh, ya kita baca lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi fit darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Jadi di pasal ini diterangkan bahwa adapun niat itu dilakukan secara berbarengan dengan pekerjaannya, dan niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang mana melakukan niatnya itu muqtarinan bi fi'lihi, dibarengkan dengan melakukan pekerjaannya. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Kemudian wa talaffuzu biha sunnatun, dan adapun melafadzkan niatnya itu disunahkan, bukan diwajibkan. Maka inilah pentingnya kita mengetahui bahwa, dan harus mengetahui bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi ketika ada orang yang melafadzkan tidak melafadzkan niat secara dengan bibir, maka dia tidak akan mendapatkan tanggungan ataupun dosa. Karena apa? Karena ini hukumnya sunnah, dan yang wajib itu adalah di dalam hati. Maka ketika dia di dalam hati, dia harus wajib meniatkan di dalam hati, bukan di lafaz, bukan melafadzkannya. Maka itu kita harus berhati-hati dalam melafadzkan niat. Dia harus berhati-hati dalam memahami niat. Selanjutnya adalah kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya adalah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi dengan kaidah ini menunjukkan bahwa suatu hukum yang sudah diyakini, yang sudah pasti, itu tidak dapat dihilangkan karena keraguan yang ada di dalam diri kita, yang muncul dalam diri kita. Sebagai contoh kasusnya, yaitu ada seorang yang sudah berwudu. Nah, setelah beberapa saat kemudian dia merasa ragu atas wudunya, dia merasa ragu apakah wudunya ini sudah batal atau belum, apakah karena dia sudah kentut atau belum. Dia ragu bahwa kesucian saya ini sudah batal atau belum. Maka dengan kasus ini dikembalikan ke hukum asal. Apa itu hukum asalnya? Yaitu suci. Karena dia telah berwudu, maka hukum asalnya suci. Karena apa? Karena yang suci ini berstatus yakin dan pasti. Mengapa begitu? Karena dia sudah berwudu. Ketika dia sudah berwudu, maka setelahnya adalah dia adalah suci. Sehingga ketika muncul keraguan, dan keraguan itu tidak mempunyai dalil atau mempunyai petunjuk apakah dia telah membatalkan wudu atau dia kentut, itu tidak ada petunjuk seperti itu, hanya keraguan saja. Maka dia tetap berstatus suci dengan dalil qaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, selanjutnya yaitu dalil yang ketiga, qaidah yang ketiga, yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqah, suatu kesulitan itu akan mendatangkan kepada kemudahan. Al-masyaqqah itu artinya kesulitan, yang mana kesulitan ini berada di tahap yang tinggi, yang sangat-sangat sulit ataupun susah untuk dilakukan. Nah, maka tajlibu itu artinya mendatangkan at-taysir kepada kemudahan. Sehingga dan kaidah ini berpatokan atau
berlandaskan kepada Al-Quran yang berbunyi yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra, bahwa Allah itu menghendaki kepada kamu, kepada kalian semua itu kemudahan, wala yuridullahu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kamu, kepada kalian semua itu kesusahan. Maka dari itu timbullah kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, karena memang syariat Islam itu mengajarkan kepada agamanya itu tidak secara tegas, maksudnya tidak secara kasar, yang mana tidak menuntut hamba-hambanya mukallafnya ini harus memaksakan diri agar bisa melakukan suatu syariat. Namun jika ketika dia tidak mampu, maka dia akan mendapatkan kemudahan, atau dengan dengan kata-kata fikih biasanya itu disebut dengan rukhsah. Kita ambil contoh suatu kasus ketika ada orang tua yang sudah yang sudah tua, berumur tua, dia ini ingin melaksanakan sholat, namun seorang orang tua ini dia sering mengalami sakit-sakitan, entah itu pusing, sakit kepala, ataupun sakit yang lain, sehingga menyulitkan dia untuk berdiri yang lama, sehingga ketika dia ingin melaksanakan sholat wajib, dia tidak mampu berdiri lama. Maka bagaimana hukum orang yang sholat dengan duduk? Karena apa? Karena salah satu rukun sholat wajib itu adalah berdiri. Karena memang niat takbiratul ihram dan dilakukan secara berdiri. Lantas bagaimana dengan kasus orang tua yang tidak mampu melaksanakan sholat wajib dengan keadaan berdiri? Maka disinilah berlaku kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ketika dia mendapati kesulitan yang sangat, yaitu dia tidak mampu berdiri dengan keadaan yang siap, maka dia akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan rukhsah, yaitu boleh dilakukan secara duduk. Dan apabila dilakukan secara duduk pun dia masih tidak mampu, maka dia boleh dilakukan secara berbaring. Makanya di kitab Safinatun Najah juga ini, di dalam bab arkanus sholat, rukun-rukun sholat, ini dijelaskan bahwa rukun sholat itu qaimun dalam keadaan berdiri. Tapi setelah lafaz itu dilanjutkan lagi ala manis tato'ah, itu bagi orang-orang yang mampu. Dengan dalil ini berarti kan sudah jelas bahwa berdiri itu bagi orang yang mampu. Ketika bagi orang-orang yang paruh baya, yang sudah tua, yang tidak mampu, maka dia diperbolehkan untuk duduk seperti itu. Jadi dalil ini adalah kaidah ini adalah menerangkan bahwa syariat Islam itu tidak memaksa hambanya untuk selalu kuat dengan segala keadaan. Selanjutnya kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Suatu kerusakan atau kemudaratan itu yuzalu, harus dihilangkan. Kita langsung masuk ke contoh saja, yaitu apabila ada seseorang yang di belakang rumahnya itu ada sungai, aliran sungai yang mana itu sungai besar, dan perairannya, air sungai itu digunakan oleh banyak orang yang memerlukan air itu untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk minum, untuk mencuci, ataupun dan yang lain-lain, untuk memasak. Nah, suatu ketika orang itu membuang limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga ke aliran sungai itu, yang mana akan menyebabkan aliran sungai itu keruh dan beracun, sehingga di aliran sungai itu akan membahayakan orang-orang lain yang mengambil air di sungai itu. Maka dari itu dalil ini berlaku juga ad-dararu yuzalu. Suatu kerusakan ini harus dihilangkan. Maka timbullah larangan untuk orang yang membuang sampah ke sungai ini. Karena apa? Akan berdampak kepada masyarakat banyak. Dampaknya sangat berbahaya, yaitu orang-orang akan keracunan limbah yang orang ini buang ke sungai. Dan yang terakhir adalah kaidah al-'adatu muhakkamah, yang artinya al-'adah, kebiasaan atau suatu adat itu bisa dijadikan suatu hukum. Jadi suatu adat itu atau kebiasaan di dalam suatu daerah yang mana adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu bisa dijadikan suatu hukum. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adat itu artinya kebiasaan
muhakamah itu dijadikan hukum. Nah, kita ambil suatu contoh seperti ini. Di suatu daerah, khususnya di daerah saya itu ada beberapa warung, banyak warung itu, khususnya warung makan, yang membayarnya itu di akhiran. Dalam istilah ini itu si pembeli itu mengambil makan terlebih dahulu. Nah, terus dia makan sampai selesai, bahkan ada yang ditinggal ngopi dulu, ada yang ditinggal makan gorengan dulu, baru setelah itu membayar. Secara fikih ini kan tidak tepat. Karena apa? Karena di dalam bab buyuk, di dalam fikih, kitab-kitab salah itu menjelaskan bahwa rukun jual beli itu adalah akad. Nah, yang mana akad ini dilakukan secara langsung. Ketika kita membeli sesuatu, maka kita serahkan alat tukar kita, yaitu berupa uang, dan si penjual juga menyerahkan barangnya kepada kita. Jadi saling memberikan, dan disertai dengan akad bahwa saya membeli ini dengan harga sekian. Nah, itu harus secara langsung. Nah, dengan teori metode yang warteg ini lakukan, maka ini kan tidak sesuai, karena dia akadnya itu ketinggalan, maka ini kan tidak sah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Disinilah kaidah al-'adatu muhakamah ini berlaku, bahwa ketika suatu daerah itu sudah menerapkan kebiasaan tersebut, yang mana ketika orang itu membeli, makan dulu, terus menyelesaikan makannya, ditinggal makan gorengan dulu, terus setelah itu baru bayar. Nah, di daerah itu menyetujuinya dan boleh-boleh saja, maka hukum itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah lagi. Karena apa? Karena suatu daerah itu baik penjual maupun pembeli ini sama-sama ikhlas, atau sama-sama lillahi ta'ala, maksudnya sama-sama maulah bahwa untuk si penjual juga mau dibayar nanti akhiran, dan si pembeli diperbolehkan untuk makan terlebih dahulu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mana ketika di daerah itu tidak menyalahi aturan syariat, selagi itu tidak berdampak buruk, maka itu diperbolehkan dengan dalil atau dengan kaidah al-'adatu muhakam. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon maaf. Dan apabila materi-materi yang saya sampaikan tadi kurang jelas atau banyak kesalahannya, mohon dimaklumi karena memang saya masih belajar dan juga masih banyak salahnya. Akhirul kalam, barakallahu fikum, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.